orang yang mendapatkan hidayah, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kuncinya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat isya dan tarawih berjamaah yang insyaallah seluruhnya ada dalam keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mu'min, para tuan guru, ayahanda Bapak Ustadz Haji Damanhuri, Al-Ustadz Ahmad, Al-Ustadz Aminuddin, dan seluruh para sepuh, para tokoh masyarakat Jami Masjid Al-Mu'min yang insyaallah saya dan kita sama doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita ditambah rahmat dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Malam ini Allah menggerakkan hati dan langkah kita untuk sama kita duduk bersimpuh bertaqarrub ilallah, menjalankan tugas sebagai kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan sholat isya dan qiyamul lail Ramadan tarawih, yang insyaallah mudah-mudahan langkah kita menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Di dalam asma Allah atau yang dikenal dengan Asmaul Husna, ada asma Al-Hadi, artinya Allah yang memberi petunjuk, Allah yang memberi hidayah. Maka dianjurkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu memohon petunjuk Allah, untuk selalu memohon hidayah Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah kita semua dengan asma-asma Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyampai hidayah, bukan pemberi hidayah. Bahkan Abi Thalib, pamannya Rasulullah, ketika di akhir hayatnya sulit untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangisan Rasulullah dengan penuh kesedihan karena Abi Thalib adalah seorang paman yang ikut membela dalam perjuangannya
nyawa jadi taruhannya untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hal demikian Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah Muhammad walaupun kepada orang-orang yang kau cintai. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk apa hidayah dan kenapa kita minta hidayah kepada Allah? Hadirin kaum muslimin, sesungguhnya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka akan terbuka ruang kalbu hatinya untuk memahami hidayah Al-Quranul Karim dan hidayah sesuatu perintah yang ada dalam Al-Quran dan sesuatu larangan yang ada dalam Al-Quran. Hidayah adalah pembuka ruang kalbu untuk memahami nilai Al-Quranul Karim sebagai buku petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Lalu kenapa kita butuh hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka ada kalanya tatkala mereka hamba-hambaku Allah, tatkala mereka orang-orang yang beriman kepadaku Allah, mereka mengikuti hidayah aku Allah, mereka menguatkan dirinya dengan hidayah Allah, maka fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa khawatir bagi mereka para pengikut hidayah, dan tidak ada kesedihan bagi mereka para pengikut hidayah, karena ini merupakan jaminan Allah. Orang-orang yang kuat hidayahnya dari Allah, orang-orang yang berpegang teguh dari nilai hidayah Allah, sesungguhnya mereka akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam suratul Fatihah kita membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Limpahkan hidayah kepada kami ya Allah, berikan hidayah kepada kami ya Allah, as-siratal mustaqim, jalan orang-orang yang kau lurusi, jalan orang-orang yang kau istiqomahi. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Itu Pak Bu, dalam doa tarawih atau doa kamilin disebutkan wabil huda mutamassiqin. Jadikan hidayah yang kau berikan ini ya Allah mutamassiqin, betul-betul kami menanggapi dengan kesetiaan menanggapi hidayah Allah, betul-betul kami berpegang teguh dengan nilai-nilai yang engkau berikan kepada kami sebagai petunjuk hidayah dari engkau ya Allah. Artinya hidayah ini mahal para jamaah. Hidayah ini tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan, hidayah ini tidak bisa dibeli dengan jabatan, tapi hidayah ini adalah merupakan sesuatu kehendak Allah dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di sekitar kita yang tidak diberikan hidayah, padahal luar biasa kekayaannya, padahal luar biasa jabatannya, tapi ada orang-orang yang di pelosok desa, ada orang-orang yang di gang sempit, mereka diberikan karunia hidayah taufik Allah, sehingga mereka berpegang teguh dengan hidayah Allah Ta'ala. Minta terus hidayah kepada Allah. Jangan sombong kita, jangan merasa bangga dengan Allah berikan kepada kita, karena hidup ini masih panjang, hidup ini masih lama jamaah yang dimuliakan Allah. Mintalah kita terus hidayah Allah di setiap ba'da salat kita, di setiap sesudah salat kita. Allahumma hdina fiman hadait, karuniakan kepada kami hidayah ya Allah, petunjuk ya Allah, petunjuk bagi diri kami, petunjuk bagi istri keluarga kami, petunjuk bagi anak-anak turunan kami ya Allah. Penting jamaah, karena banyak juga orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, tapi tidak kuat untuk memegang hidayah. Dia tidak berkeyakinan, dia masa bodoh dengan hidayah,
dia mentolerkan hidayah, bahkan ia tidak serius untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi jamaah yang dimuliakan Allah, na'udzubillah min dzalik, seperti Bal'an bin Bahurah, ulama besar yang mempunyai ribuan santri, 6.000 santri diberikan oleh Allah, yang sholatnya ngawang-ngawang di udara. Ini santri kalau sholat terbang, Bu. Ini santri kalau sholat terbang, Pak. Luar biasa malaikat takjubnya, malaikat kagetnya, malaikat terharunya, sampai malaikat mengatakan, ini Bal'an bin Bahurah, muridnya saja bisa terbang ngawang-ngawang kalau sholat. Bagaimana dengan gurunya Bal'an bin Bahurah? Mempunyai keajaiban yang luar biasa, mempunyai keanehan yang luar biasa, sampai malaikat mengatakan Bal'an bin Bahurah adalah penghuni surga Allah Ta'ala. Tapi kata Allah, hei malaikat-malaikatku, saksikan oleh kalian bahwa Bal'an bin Bahurah merupakan ulama besar itu bukan menjadi penghuni surgaku, melainkan menjadi penghuni nerakaku, kata Allah Ta'ala. Subhanallah. Kenapa demikian? Ada satu kalimat yang membuat kalimat yang diucapkan oleh Bal'an bin Bahurah diangkat hidayah Allah, diangkat kewaliannya oleh Allah. Kalimat apa yang disampaikan oleh Bal'an bin Bahurah sampai Allah murka dengan Bal'an bin Bahurah? Allahumma ahlik Musa, binasakan Musa, celakakan Musa, hancurkan Musa. Dia syirik kepada Nabi Musa yang mempunyai umat yang banyak, yang mempunyai pengikut yang banyak, sedangkan Bal'an hanya 6.000 orang, 6.000 santri, berbeda dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan ini juga menyebabkan dorongan-dorongan daripada raja zalim Fir'aun yang memerintahkan kepada Bal'an bin Bahurah, wahai Bal'an, aku tak mampu untuk mengatasi Musa, aku tak kuat untuk mengalahkan Musa, aku punya pasukan prajurit yang luar biasa, tapi tak mampu untuk menjatuhkan Musa. Engkau punya doa yang mustajab, engkau punya doa yang masyhur. Setiap engkau mengangkat tangan, pasti engkau akan dijabah doa oleh Allah Ta'ala. Ngangkat tangan Bal'an bin Bahurah, tapi doanya doa dendam kepada Musa. Doanya ingin menghancurkan Nabi Musa, padahal Nabi Musa seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah, sedangkan Bal'an bin Bahurah hanya sekedar wali Allah. Allahumma ahlik Musa, celakakan Musa, binasakan Musa. Akhirnya dari kalimat itu hidayah Allah terangkat. Hati-hati dengan dendam kesumat dalam hati kita. Bisa jadi hidayah Allah akan dicabut bagi orang-orang yang pendendam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bisa jadi orang-orang yang awalnya kafir, orang-orang yang tadinya jauh dengan Allah, yafirunallah, mereka tinggalkan Allah, tapi boleh jadi Allah berikan hidayah karena kebaikan-kebaikan dirinya kepada sesama kaum muslimin. Contoh Bahram al-Majusi, penyembah api. Ini Bahram al-Majusi, jamaah yang dimuliakan Allah, penyembah api. Tapi luar biasa, ketika di malam pengantinnya Bahram al-Majusi, ada seorang nenek tua renta yang mengetuk pintu rumahnya, sedangkan Bal'an dalam posisi dari bulan madunya, jamaah. Akhirnya ini Bahram al-Majusi keluar. Ada apa wahai nenek malam-malam begini? Aku minta api wahai Bahram al-Majusi. Diberikan api oleh Bahram. Sampai 3 kali ini seorang nenek minta api terus kepada Bahram al-Majusi. Sampai-sampai nenek ini penasaran. Sampai-sampai Bahram al-Majusi penasaran. Ada apa seorang nenek ini terus meminta api? Jalannya ini seorang nenek diikuti oleh Bahram al-Majusi. Sampai di balik rumahnya seorang nenek, terdengar oleh telinganya Bahram al-Majusi ada rintihan anak kecil yang kelaparan, ada rintihan anak-anak yang kelaparan dalam rumahnya seorang nenek tersebut. Mana nek, mana ibu? Aku lapar, aku lapar. Apakah tidak diberikan makan oleh Bahram al-Majusi? Apakah tidak diberikan makanan oleh Bahram al-Majusi? Seorang nenek itu menjawab, wahai anakku, wahai cucuku, aku tidak berani untuk minta makanan kepada Bahram al-Majusi. Aku khawatir akidah kita, iman Islam kita
terjual dengan sebab makanan yang diminta oleh Bahrum Al-Majusi. Akhirnya Bahrum Al-Majusi mendengar jamaah, dia pulang segera, diambil makanan yang banyak, dikarungkan itu makanan, lalu diberikan kepada nenek dan anak-anak cucunya yang sedang kelaparan. Subhanallah, akhirnya nenek ini berkata dengan kebaikan Bahrum, ya Allah, jangan kau matikan Bahrum Al-Majusi sebelum kau berikan hidayah darimu ya Allah untuk Bahrum Al-Majusi. Jangan kau matikan Bahrum Al-Majusi sehingga Bahrum terlebih dahulu mendapatkan salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di ujung akhir hayatnya Bahrum Al-Majusi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Minta teruslah kita hidayah Allah, karena orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia akan totalitas dengan imannya kepada Allah. Orang-orang yang dengan hidayah, dia akan menguatkan imannya kepada Allah. Dan orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang totalitas imannya, dia akan menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengejarkan fardu salatnya, dia akan mengerjakan daripada fardu saumnya, dia akan melaksanakan fardu haji dan umrahnya. Kenapa? Sebab unsurnya adalah hidayah Allah taala. Orang yang dapat hidayah akan totalitas dalam imannya kepada Allah, dan orang yang totalitas iman kepada Allah, dia akan sempurnakan kewajiban-kewajiban dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari masjid ini kecuali Allah tanamkan hidayah yang kuat kepada diri dan keluarga kita. Dan sebelum saya tutup jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang mendapatkan hidayah, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kuncinya 3. Yang pertama, orang yang bahagia dunia akhirat karena hidayah adalah as-shafah. Apa itu as-shafah? As-shafah artinya jernihkan hati kita, bersihkan hati kita. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Bagaimana kita menjernihkan hati kita? Menjernihkan hati adalah menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Orang yang jernih hati dengan sebab menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Di tempat sepi dia menghadirkan Allah, di tempat ramai dia menghadirkan Allah, di kantor dia menghadirkan Allah, dalam rumah tangga dia menghadirkan Allah, dalam hidup bertetangga dia menghadirkan Allah. Allah menjadi penggerak dalam ruang kalbunya. Insya Allah orang-orang yang menghadirkan Allah dalam hatinya akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yusawwiru, innallaha la yanzuru ila sawwarikum wa ila amwalikum. Allah tidak akan pernah memandang bentuk rupa kita, Allah tidak akan pernah memandang harta benda kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Tapi yang Allah pandang adalah ruang kolbu kita. Allah akan terus pandang hati kita, Allah akan terus pandang amaliyah kita, Allah akan terus pandang daripada ketakwaan kita kepada Allah. Allah tidak pernah pandang rupa kita, tampan kita, tidak. Allah tidak mandang harta kekayaan kita, tidak. Allah akan pandang kejernihan hati kita. Insya Allah itulah yang akan menjadikan jembatan untuk meraih kebahagiaan. Yang kedua adalah al-wafa. Orang yang ingin bahagia adalah mempunyai sifat al-wafa. Apa itu al-wafa? Jangan pernah mengingkari ucapan, jangan pernah mengingkari akan janji kita. Karena hakikatnya orang yang berjanji kepada manusia, dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu perkara yang tidak kalian perbuat? Allah tegur orang-orang yang tidak mempunyai sifat wafah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah al-japa. Apa itu al-japa? Al-japa, dipuji tidak merasa besar, dan dihina tidak merasa sempit. Itulah al-japa. Kalau orang bahasa Jawa mengatakan dijemur tidak kering, direndam tidak basah. Itulah al-japa. Bersihkan hati kita. Orang-orang yang menghina kepada kita, ruang kalbu kita harus besarkan untuk menerima caci makian hinaan orang lain.
karena hakikatnya gerakan mulutnya, gerakan ucapannya itu digerakkan ucapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semua. Ya, akhirnya kita mohon kepada Allah di tarawih ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah berikan berkah diri kita, Allah berikan berkah sehat selamat mulia anak turunan kita, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah semua dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.